Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya kuasa yang tak terbatas. Ayat firman Tuhan untuk kita dari 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa diri kita terlalu lemah untuk dipakai Tuhan? Mungkin kita pernah berkata dalam hati, "Ya Tuhan, saya banyak kekurangan. Saya tidak sehebat orang lain. Saya pernah gagal. Saya tidak mempunyai kemampuan yang cukup. Mungkin Tuhan tidak bisa memakai saya." Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan penghiburan yang luar biasa. Paulus berkata bahwa kita adalah seperti bejana tanah liat. Bejana tanah liat bukanlah benda yang kuat. Ia bisa retak, ia bisa pecah, ia bisa cacat. Bahkan nilainya tidak sebanding dengan benda-benda yang terbuat dari emas atau perak. Namun justru di dalam bejana tanah liat itulah Tuhan menaruh harta yang sangat berharga. Mengapa? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Artinya Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna. Terlebih dahulu baru Dia mau memakai kita. Tuhan sanggup bekerja melalui kelemahan kita. Kita adalah bejana tanah liat. Paulus tidak mengatakan bahwa kita adalah bejana emas. Ia berkata bejana tanah liat. Ini menggambarkan keadaan manusia yang terbatas. Kita mempunyai kelemahan, kita bisa lelah, kita bisa takut, kita bisa kecewa, kita bisa menangis, kita bisa melakukan kesalahan, kita bisa gagal. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menyembunyikan kelemahan kita. Di depan orang lain kita tersenyum, tetapi di dalam hati kita sedang berjuang. Kita mengatakan saya baik-baik saja, padahal sebenarnya kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak meminta kita berpura-pura kuat. Tuhan mengetahui kita sebenarnya. Dia mengetahui air mata yang tidak dilihat orang lain. Dia mengetahui pergumulan yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Ia mengetahui kelemahan kita, dan kabar baiknya adalah Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tidak berkata, "Karena engkau lemah, aku tidak dapat memakai engkau." Sebaliknya Tuhan berkata melalui firman-Nya bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari kita. Kelemahan bukan berarti Tuhan tidak dapat memakai kita. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan hanya dapat menggunakan orang-orang yang hebat. Tetapi lihatlah Alkitab. Musa merasa tidak pandai bicara. Gideon merasa dirinya kecil dan tak berarti. Daud pernah diremehkan oleh orang lain. Petrus pernah menyangkal Yesus. Paulus mempunyai masa lalu yang kelam sebelum mengalami pertobatan. Namun Tuhan memakai mereka. Mengapa? Karena pekerjaan Tuhan tidak bergantung pada kesempurnaan manusia. Tuhan sanggup memakai orang yang terbatas untuk melakukan pekerjaan yang tidak terbatas. Ketika Musa memegang tongkat itu hanyalah benda biasa. Tetapi ketika Tuhan bekerja, tongkat itu dipakai dalam pekerjaan yang luar biasa. Daud hanya memiliki sebuah umban dan beberapa batu. Tetapi ketika iman kepada Tuhan bekerja, Goliat yang besar dapat dikalahkan. Artinya bukan masalah seberapa besar kemampuan kita. Pertanyaannya adalah apakah kita mau menyerahkan kemampuan yang kita miliki kepada Tuhan? Mungkin kita hanya mempunyai sedikit waktu, sedikit tenaga, sedikit kemampuan, sedikit pengalaman. Tetapi jika kita serahkan kepada Tuhan, Dia dapat menggunakan kita untuk kemuliaan-Nya. Tuhan tidak terbatas oleh keterbatasan kita. Saudara-saudariku, kita sering melihat masalah lebih besar daripada kuasa Tuhan. Ketika masalah datang, kita berkata, "Ini terlalu sulit, tidak mungkin, saya tidak sanggup, sudah terlambat." Tetapi ketika harus belajar melihat masalah dari sudut pandang Tuhan, keterbatasan kita tidak pernah membatasi kuasa Tuhan. Kita mungkin mempunyai batasan, tetapi Tuhan tidak mempunyai batasan. Kita mungkin tidak tahu jalan keluarnya, tetapi Tuhan sudah mengetahui jalan yang harus kita tempuh. Kita mungkin tidak melihat masa depan,
tetapi Tuhan melihat dari awal sampai akhir. Karena itu jangan ukur kemampuan Tuhan berdasarkan kemampuan kita. Kalau kita berkata saya tidak bisa, mungkin itu benar, tetapi jangan berhenti di sana. Katakan, saya tidak bisa, tetapi Tuhan bisa. Saya lemah, tetapi Tuhan kuat. Saya terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Saya tidak tahu jalannya, tetapi Tuhan mengetahui jalannya. Itulah iman. Jangan terus terintimidasi oleh kelemahan. Iblis senang membuat kita terus melihat kegagalan masa lalu. Ia berkata, lihat kamu gagal lagi, kamu tidak layak, kamu tidak akan berubah, kamu terlalu lemah, kamu tidak akan berhasil. Tetapi kita tidak boleh membiarkan suara itu menguasai pikiran kita. Kita harus menjawabnya dengan firman Tuhan. Ketika kita merasa lemah, ingatlah bahwa kekuatan kita berasal dari Allah. Ketika kita jatuh, jangan tetap berbaring, bangkitlah. Ketika kita gagal, berjalanlah. Ketika kita menangis, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, berdoalah. Jangan biarkan kegagalan masa lalu menentukan masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Lupakan yang di belakang dan majulah. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 13, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Perhatikan perkataan Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Bukan berarti Paulus tidak belajar dari masa lalu, tetapi dia tidak membiarkan masa lalu mengikatnya. Ada orang yang hidupnya terhenti karena terus mengingat kegagalan. Ada yang terus menyalahkan dirinya sendiri. Ada yang berkata, seandainya dulu aku tidak melakukan itu, seandainya saya memilih jalan yang berbeda, seandainya saya tidak gagal. Tetapi kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah menyerahkan masa lalu kepada Tuhan dan berjalan bersamanya hari ini. Masa lalu adalah pelajaran, bukan penjara. Jangan hidup terus di halaman yang sudah ditutup. Masih ada halaman baru yang Tuhan sedang tuliskan. Kelemahan mengajar kita bergantung kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ingin menjadi kuat dengan kekuatan sendiri, tetapi Tuhan mengizinkan kita mengalami kelemahan supaya kita belajar bergantung kepadanya. Kalau kita selalu merasa mampu, kita bisa lupa berdoa. Kalau semuanya berjalan lancar, kita bisa lupa bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tetapi ketika kita berada dalam keadaan sulit, kita mulai berkata, Tuhan, saya membutuhkanmu. Dan sebenarnya itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita melekat kepadanya, karena manusia yang menyadari kelemahannya akan lebih mudah berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak sanggup. Kerendahan hati membuat kita tetap dekat kepada Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan, bukan kepada kelemahan. Mazmur 86 ayat 10 berkata, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Perhatikan, bukan seberapa besar masalah kita, tetapi seberapa besar Tuhan yang kita sembah. Masalah kita mungkin besar, tetapi Tuhan lebih besar. Kelemahan kita mungkin banyak, tetapi kasih karunia Tuhan lebih besar. Kegagalan kita mungkin berat, tetapi pengampunan Tuhan lebih besar. Air mata kita mungkin banyak, tetapi penghiburan Tuhan lebih besar. Karena itu jangan terus memandang kepada kelemahan. Pandanglah kepada Yesus. Ketika Petrus melihat Yesus, dia dapat berjalan di atas air. Tetapi ketika matanya beralih kepada angin dan gelombang, dia mulai tenggelam. Ini juga yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Selama mata kita tertuju kepada Kristus, kita mempunyai pengharapan. Tetapi ketika kita terus melihat masalah, ketakutan dapat menguasai hati kita. Maka hari ini Tuhan mengajak kita, pandanglah kepadaku. Tuhan dapat melakukan perkara besar melalui kehidupan kita. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini adalah perkataan yang luar biasa. Tuhan ingin memakai kehidupan kita. Mungkin kita bukan seorang pengkhotbah terkenal. Mungkin kita bukan orang yang mempunyai banyak pengikut. Mungkin kita bukan orang kaya. Mungkin kita tidak mempunyai kemampuan luar biasa. Tetapi kita bisa menjadi alat Tuhan. Satu kata yang baik bisa menguatkan seseorang. Satu doa bisa menghibur orang yang sedang berduka. Satu tindakan kasih bisa membuat seseorang kembali berharap. Satu kesaksian bisa membawa seseorang mendekat kepada Kristus.
Jangan pernah meremehkan apa yang bisa Tuhan lakukan melalui hidup kita. Bejana ini sederhana, tetapi harta di dalamnya sangat berharga. Kita adalah bejana, Kristus lah harta itu. Sebagai penutup firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang merasa lemah. Mungkin ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, atau kecewa, gagal, dan berkata dalam hati, Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Kalau ini yang sedang kita rasakan, jangan menyerah. Ingatlah 2 Korintus 4 ayat 7. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita adalah bejana tanah liat. Kita bisa retak, lemah, dan jatuh. Tetapi Tuhan sang penjuan belum selesai membentuk kita. Retak bukan berarti selesai. Lemah bukan berarti tidak berguna. Gagal bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Dia membentuk kita. Biarlah Dia memperbaiki apa yang rusak. Biarlah Dia menguatkan apa yang lemah. Dan jangan lagi berkata, aku terlalu lemah untuk dipakai Tuhan. Tetapi katakan, Tuhan, aku memang lemah. Tetapi aku percaya Engkau kuat. Pakailah hidupku untuk memuliakan-Mu. Mari kita tinggalkan masa lalu. Mari kita berhenti memandang kelemahan kita. Mari kita memandang kepada Yesus. Sebab ketika kita tidak mampu, Dia mampu. Ketika kita lemah, Dia kuat. Dan ketika kita tidak bisa melihat jalan, Dia adalah jalan. Dan ketika kita merasa hidup kita tidak berarti, ingatlah, di tangan Tuhan bejana tanah liat sekalipun dapat menjadi alat yang sangat berharga. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami menyadari bahwa kami hanyalah bejana tanah liat yang penuh kelemahan dan keterbatasan. Namun kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami agar tidak terus melihat kelemahan dan kegagalan masa lalu, tetapi memandang kepadamu. Bentuklah hidup kami sesuai kehendak-Mu. Pakai kami sekecil apapun itu untuk menjadi berkat bagi orang lain dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ketika kami lemah, kuatkan. Ketika kami takut, teguhkan. Ketika kami jatuh, angkatlah kami kembali. Kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.